2, 1. Halo, selamat datang di Do Re Mi Show. Show. Gua ngomong lagi deh di grup. Udah dateng Bro Yosnya bentar. Iya. Oke. Tanya Bro. Do Re Mi Show. Bentar ya. Hostnya adalah ada Doni di Kaiser di sini. Re-nya ada Ruby Herman dan mie goreng. Bro Ruby tolong aja. Lo mie kangkung. Kenapa Bro? Mukanya Bro Ruby Herman makin kinclong. Oh dong. Efek lighting. Itu efek closing banyak. Wih. Betul itu. Amin. Oke. Karena sudah kinclong semua, kita sepertinya harus membahas sesuatu yang bikin kinclong. Apa kira-kira ini, Bro Mario? Tema kita. Silakan, Ma. Tema kita ini saya tuh. Wih, luar biasa. Belum. Nah, jadi seminggu yang lalu itu kan ngajak Bro Yosa ini emang sulit karena jadwalnya padat sekali, padat merayap. Betul. Kita waiting list itu udah 2-3 minggu ya Bro Ruby ya. Iya. Pas kita tawarin Bro Yosa jadi narasumber, baru kesempatan. Pas episodenya cakep nih, 30. Special guest. Most wanted speaker. Episode. Pas banget, Bro. Pas banget loh. Itu pas tadi saya juga cerita 30 ini ada yang berarti buat saya. Jadi pandemi ini 30 hotel nggak bayar, Bro. Saya kesulitan nih, Bro. Waduh. Teret, Bro. Waduh. Enggak. Pasti ada tangan Tuhan. Magic numbers. Nanti ada tenang. Nanti coba di data aja Bro Yosa, hotel-hotel itu apa aja. Setelah ini Doremi akan take over. Akan akuisisi hotel itu ya. Setelah kita akuisisi ya kita nggak bisa bayar juga sih. Doremi Hotel ya, and Resort ya. Iya. Bayangkan sudah ada Doremi Lab ya kan, Doremi Hotel, Doremi apa lagi? Dari bakmi loh itu. Nah itu tadi Bu, tadi hotel-hotel dan hotel-hotel itu juga banyak yang dijual. Gue nggak tahu di sini juga. Katanya patung. Gue belum selesai intro. Oh iya, silakan. Masih intro. Sambung menyambung. Kan record nih, biar enak dulu gitu kayak. Oh iya. Gitu ya. Maaf. Si Patung juga bilang tuh, si Patung katanya sekarang udah quit dari berapa hotel ya. Dia 2 hotelnya dijual, terus juga sekarang masih ada 4 hotel, lalu dia dapat penawaran hotel, bahkan sekarang tanah di Pondok Indah aja dari per meter 40 sekarang turun ke 24. Kemudian ini bicarain Ruby nih tadi nih. Mana itu paruhnya ya. Oke, intro lagi ya, back intro lagi. Nah, jadi ceritanya dua minggu lalu ini, 2 minggu lalu gue ngeliat story-nya temen gue, jualan bawang soy, namanya Lunardi Ramli. Wah, gue bilang, ini teman SMA gue kok itu. Nah itu apa namanya, gaspol jualan. Wah, kan ini kan maksud gue kalau resellernya aja militan ini pada saat pandemi, wah gimana bosnya nih ya. Menarik. Makanya gue kasih judulnya ternak reseller, karena Bro Yosa ini track recordnya dari Kaskus ya, kalau nggak salah ya, dari zaman Kaskus kan udah nyanyi. Iya. Kaskus itu yang online pertamanya lah, online. Nah, mulai reseller online-nya. Sampai sekarang mungkin udah berapa ratus kali ya resellernya. Nah, maka dari itu tema malam ini mau bawa tentang ternak reseller. Betul. Harus. Itu udah mau ini apa namanya, udah mau reseller juga tuh satu tuh sampingnya Ruby. Oh saya udah kan reseller. Udah reseller lagi ke anaknya. Lagi ini. Iya. Wah si Lunardi itu juga, waduh pokoknya udah 1 motor dah dia, 1 bulan 1 motor dah. Iya makanya gue mau bawa yang punya jaringan resellernya ini, kita kupas tuntas buat buka rahasia ternak reseller ala
Yosa Setiadi. Yosa Oke, Setiadi. kurang lebih itu intronya, Bro Ruby, Bro Doni. Kita tutup Ya. episode ini. Hello, Bro Ruby, hai. Hai cantik. Hai senyum. Mau ikutan? Yuk, silakan Bu Nodi yang Oke. lainnya. Ya, Bro Doni masih Oh, sorry. tersambung kan? gue lagi lihat Dedek lucu banget nih. Oh, gue kira lagi inget interview mantan. Itu sebelahnya Bro Doni ada orang itu tadi siapa ya? Iya, banyak juga nih enggak. junior. Oh, wah, tadi aku siang ya. Tadi siang jam 4 aku ke rumah Kotomi Wong. Tetangga. Gimana, Bro? Iya, aduh harusnya tadi makan bakmi, tadi aku bawain makanan itu sih. Coba ngabarin, kita tinggal ke depan. Cuma sebentar Tapi aja. makan bakmi nggak pakai bawang nggak asik lah. Yoi. Bawang soy. Nanti Kalau gue bukan makan bakmi pakai bawang, tapi makan bawang pakai bakmi. Wah. Jadi bawangnya lebih banyak. Oke. Tadi sesuai dengan amanat yang diberikan oleh dua kawan senior saya, Senior. Mr. Mario Lawalaka dan Mr. Ruby. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin sederhana tetapi sering diulang-ulang, tetapi bolehlah ditanya lagi. Kenapa bawang? Kenapa bukan mentega? Kenapa bukan apel? Kenapa bukan mawar berdaun sirih? Kenapa bawang? Oke. Nah, singkat cerita aja ya. Jadi, saya main bawang ini karena saya ngaca. Tanda kutip tuh ngaca itu, saya pernah depresi waktu setelah lulus S2, nggak dapat pekerjaan yang saya inginkan. Bukannya nggak ada pekerjaan, tapi pekerjaan yang saya inginkan tidak mendapatkan. Lalu saya percaya bahwa yang tidak bisa kembali kan waktu. Nah, kemudian saya berpikir, apa ya yang masih bisa orang berterima kasih. Jadi saya sharing, saya nonton Mario Teguh Golden Way. Dia mengatakan bahwa gampang sekali. Banyak orang tuh depresi gara-gara nggak tahu punya kelebihannya. Betul ya? Orang-orang tuh dikira, aduh saya itu kelebihannya apa sih? Padahal dia mendengarkan curhat, orang mau bunuh diri aja jadi nggak bunuh diri. Bisa jadi dia sebagai pendengar yang baik atau profesi sebagai mungkin psikiater ataupun juga psikolog yang baik. Nah, kemudian ada satu statement dari Mario Teguh The Golden Way itu, dia mengatakan bahwa cari orang yang mengatakan ini kepada kamu. Apa tuh? Yang pertama, terima kasih ya, berkat lo ini. Nah, kemudian yang kedua, untung ada lo. Nah, kata-kata seperti ini yang di posisi saya lagi sangat-sangat tidak dalam kondisi peak state ataupun juga dalam semangat, saya jadi berpikir, oh iya ya, harusnya tuh saya fokus ke kata-kata orang yang ngomong terima kasih. Dengan kata-kata orang yang ngomong terima kasih, berarti bisa jadi itu kelebihan kita untuk blessing somebody atau masyarakat besar di situ. Nah, dari yang kejadian itu, yang bisa saya lakukan adalah bawang goreng. Kenapa? Karena kata-kata terima kasihnya seperti kurang lebih, terima kasih ya Yos, gue jadi mudah makan. Terima kasih ya Yos, gue jadi anak gue jadi nafsu makannya bertambah. Terima kasih ya Yos, kemarin mama gue jadi nggak mudah masak goreng sendiri karena jadinya sekarang lebih mudah dimudahkan dengan adanya cepat saji bawang goreng. Nah, dari tapi kan itu yang ngucapin terima kasih orang lain kan, bawangnya sendiri nggak pernah ngomong kan? Bawangnya sendiri mah nangis bro, dia kan dicacah-cacah digoreng. Iya. Nah, ternyata itu ceritanya. Terus. Jadi dengan kata-kata terima kasih sebetulnya saya yakin banget, misalnya dari as a partnership-nya juga mungkin Bro Mario dengan Melvin Mumpuni, saya yakin banget Melvin Mumpuni akan selalu senang di edukasi finansial karena saya yakin banget banyak banget thank you ya kok gue jadi lebih
kebuka loh secara pikiran. Thank you ya kok, gue jadi lebih ini. Ataupun juga Ruby Herman. Ruby Herman, misalnya thank you ya kok, gara-gara kok Ruby sekarang saya muda, keren, dan juga punya properti. Ataupun juga saya ikut di communication class ya, di apa yang bareng sama Tony, kalau nggak salah Tony Saputra ya. Tony. Oh iya, Tony. Komunikasi. Anak muda. Masih anak muda. Seperti misalnya juga saya yakin banget kalau di bahasanya Tung Desem Waringin, bagaimana cara mempertahankan seseorang untuk tetap fokus di bidangnya itu, yaitu menemukan ucapan terima kasih terbanyak di situ. Misalnya Bro Doni, banyak orang, bahkan ya Bro Doni ya, ini saya off topic sedikit, temen HIPMI saya yang beli bawang goreng saya jutaan, ternyata dia adalah klien in-house-nya Bro Doni loh. Mantap. Luar biasa. In-house-nya loh bro, dia bilang loh. Belajar public speaking. Saya Iya. Pak Tommy mau masuk nih. Wow. Itu tadi siang sama Kak Tommy, thank you banget. Juga energinya sangat-sangat dahsyat. Kita perlu bantu untuk bisa mengeluarkan ide-ide dahsyatnya teman-teman ya. Sekarang era kolaborasi, dan saya juga bersyukur sekarang diundang di Doremi untuk sharing apa yang saya lakukan. Ini sih lebih ke arah bisa jadi teknis ya, tapi saya harap ide-ide ini bisa buat teman-teman tuh jadi lebih gerak, lebih juga dipraktekkan bagi yang punya reseller juga, yang supaya jadi reseller militan. Kalau saya bilangnya itu mutant, bro. Mutant X-Men dong. Ninja Turtle loh, mutant. Ninja Turtle, mutant. X-Men. Tapi kalau bahasa Jawa itu muten, tolong di mute gitu permennya gitu. Oh, di mute bawangnya. Ya. Yos, lu udah mandi belum Yos dari tadi Yos? Aduh. Kok Tommy. Digigitin nyamuk loh. Kok masih digigitin nyamuk yang tadi di taman kok. Aduh. Waduh. Iya, nongkrongnya di taman. Harusnya sambil bawa gitar terus nyanyi deh lagunya Teresa Teng. Wah lah, janganlah di Bami Buncit mestinya. Ini ada 3 pendekar semuanya tuh Bami Buncit semua kumpul, ayo kumpul. Aduh. Itu Mario Yang buncit bukan bakminya, perutnya. Ayo makan nih bro. Bro Mario. Iya. Ya kok. Ayo. Makan pada gimana beli ntar durian dong. diciduk gua ntar. Pada beli durian dong sama Bro Ruby, Mario, Bro Doni. Siap. Siap. Durian. Sekarang ada Sampai durian ke yang Citaim terpanduri nggak tuh? itu. Gitu, Bro jadi Ruby nyampe ke asal Citaim mulai nggak? bawang. Asal mulai bawang jadi begitu. Bisa. Lanjut Jos, lanjut Jos. Ya. Iya, itu jadi asal mulanya ya kata-kata seperti itu. Terima kasih ya Yos, berkat lu gua gini. Terima kasih ya Yos, berkat lu. Misalnya yang reseller, terima kasih ya Yos, berkat Pak Yosa saya bisa ada bayar uang anak sekolah, walaupun juga nggak penuh, tapi sangat-sangat membantu Pak Yosa. Terus juga terima kasih ya Pak Yosa, saya dikasih banner di rumah saya sama Pak Yosa. Terus terima kasih Pak Yosa untuk sharing-sharingnya. Mungkin juga Bro Ruby Arman tahu ya, saya sering sharing di grup ya, tapi saya nggak sharing di grup lain ya, karena sharing materi belajar. Misalnya kemarin, cara jualan personal selling ala Mary Kay itu, waduh. Mary Ozawa. Kita kalau COVID mah nyumbangnya berapa, buset, dia sekali nyumbang 10 juta US, itu dia cara jualannya gimana. Nah itu ilmu-ilmu seperti itu yang sebetulnya kita harus tularin ya ke reseller ya. Tapi juga harus kita akuin teman-teman, kita sebagai pemilik reseller, yang penting 2 hal yang kita harus kuat ini. Pertama itu kita tuh jangan sampai loyo teman-teman. Jangan sampai loyo. Yang saya lakukan itu saya selalu pin grup resellernya itu di pin chat WA paling atas. Sekarang WA kan bisa 3 pin. Ada ya, teman-teman tahu ya, pin itu selalu. Kalau bisa juga Bro Doni De Kaiser, coba tuh yang communication class-nya itu yang paling atas. Pasti akan jauh lebih semangat. Kita cuma punya 3 pin loh, cuma dibolehin sama aplikasi WhatsApp kita cuma 3 pin doang. Nah, yang pertama tuh yang kita tuh jangan sampai loyo ya, teman-teman ya, karena kita nih yang jadi hajat hidup orang banyak nih. Walaupun juga para reseller itu juga udah punya penghasilan yang juga puluhan juta kayak Ruby Herman, tapi tetap aja kita jangan loyo untuk tahu bahwa mereka tuh
Itu mau menghina Ruby Herman tuh, bukan puluhan juta, miliaran. Waduh. Gile. Terima kasih Pak Doni, saya aminkan saja. Amin dong, amin dong. Kan era kolaborasi kan. Iya, kita harus mengaminkan. Iya, mungkin maksudnya Bro Yosa itu puluhan juta US dollar. Oh. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, yang kedua teman-teman yang harus kita tahu nih, ini buat semua reseller ya, kayak modelnya dus-dusan, kayak mau kayak Kristinali, ataupun juga kayak Sejuta Pengusaha, ataupun juga reseller itu selalu kurang lebih kayak Pareto lah. Kayak Pareto. Apa tuh Pareto? Pareto itu ada hukum suaminya Bu Reto. Hukum 20-80 untuk sesuatu. Nah, misalnya gini aja, sebut aja misalnya finansialku kan ada membership yang 1 tahun tuh, yang bayar 350.000 ya. 10. Itu saya juga waktu itu trial bro, yang 1 bulan, dahsyat banget bro, dahsyat banget. Istri saya juga lanjutin nggak? 1 bulan. Itu wah pastilah bro, pakai email lain lah. Kenapa nggak coba membership San Diego Hills? Seumur hidup. Anjay, San Diego Hills. Gitu. Bro Ruby sudah. Bro Yosa, mestinya lu kerjasama sama San Diego Hills. Beli 1 kaki, berlangganan bawang soy selama di kuburan. Gue disuruh jualin ini nih juga nih. Udah sponsor aja kan Doremi Show kan? Total udah berapa reseller sampai hari ini? Sekarang 400. Wow. Saya jadi ingat nih San Diego Hills nih. Saya jadi ingat satu orang yang saya kasih bawang goreng gratis. Jadi waktu itu kita ada kuis yang jawab itu 800 orang. Kuis bawang goreng soy. Sekarang juga lagi kuis, kita selalu budget 200.000. Selalu dapat lebih dari 200.000. Nanti teman-teman juga contek aja yang saya lakukan apa. Tapi nanti itu mungkin nanti ke arah pertanyaan aja ya. Tapi waktu ada kuis, saya pernah ada kuis, seberapa greget lo? Jawabannya gini, ada salah satu pemenangnya ya. Salah satu pemenang saya sebutin 2 aja lah. Ini kemarin gue minjem duit, terus pas ditagih gue yang ngamuk. Nah itu dia menang. Terus ada juga yang menang juga, saya menangin. Tadi aku ziarah ke kuburan. Seberapa greget lo? Tadi gue ziarah ke kuburan. Terus kuburannya gue tabur bawang goreng soy. Langsung gue menangin bro. Aduh. Terus ada juga untung yang ditaburin nggak bangun kan? Kagak. Nggak tahu sih. Langsung dari tukang bakso bro. Misalnya juga nih ada lagi, seberapa gregetnya lu? Tadi gue goreng bawang. Hah? Terus minyaknya gue angkat, bawangnya yang gue diemin. Waduh, parah. Itu juga. Banyak lah. Terus ya ada banyak lah. Tadi gue nonton TV, terus pas listrik mati. Wah, kayak gitu-gitu. Bro Yosa. Yes. Aku mau nanya nih. Boleh. Kan penjualan kan ada 2 macam ya dari bawang soy sendiri ya. Mungkin ya ada 2 macam. Cuma nanti koreksi. Lewat reseller dan untuk B2B, salah satunya kan yang hotel 30 hotel yang nggak bayar tuh. Nah, yang mana yang terlebih dahulu Bro Yosa eksekusi, reseller dulu atau yang B2B dulu? Bener nih teman-teman, tadi juga saya sharing. Jadi sebetulnya saya itu sekarang itu 3 channel teman-teman. Sekarang saya 3 channel. Satu lagi ya. Tapi ini sangat-sangat bahaya buat teman-teman nih. Saya sadarnya aja setelah 8 tahun usaha, saya salah banget. Jadi harusnya tegurannya Maici itu juga jadi tegurannya saya. Jadi dulu tuh Maici itu punya kalau nggak salah ribuan reseller. Maici. Tapi waktu mobil ya. Iya, waktu dia masuk channel distributionnya lewat swalayan, wah habis semua. Orang-orang nggak dapetin eksklusifnya. Nah, kemudian ini buat teman-teman, saya sekarang itu masuk di 3 channel, tadinya 4. 3 channelnya saya yaitu sekarang saya reseller, penghasilan saya dari 3 reseller, lalu penghasilan saya dari hotel yang sekarang dibekukan, lalu penghasilan saya dari swalayan. Dari swalayan cukup lumayan juga, per bulan omsetnya bisa 98 jutaan. Tapi ada masalah lagi, 2 bulan ini kita nggak supply. 2 bulan ini nggak supply ke swalayan?
Iya, karena pabrik toplesnya nggak ada, bro. Pabrik Oh, toples iya. berubah Waduh. jadi apa sih botol yang ini. Hand Oh, sanitizer. lu nggak Iya. itu, bro, door to door bawa panci isi bawang, lu langsung suapin mulut Iya. orang masing-masing. Nggak, ini kiasan, Ih. ini kiasan. Itu kan tugas reseller sebenarnya gitu kan. Iya, Kalau iya. menurut gue kan, Bro Yose ini kan menjalankan bisnis retail. So, retail is detail kan. Berarti kan hal-hal kecil, hal-hal perintilan itu kan harus jadi perhatian. Kalau soal bawang itu, yang perintilan itu apa aja sih selain bahan bakunya bawang itu sendiri? Nah, oke, biasanya sih yang perintilan saya udah mulai kurangin perintilan itu waktu jual eceran. Jadi swalayan pun juga yang pakai punya kita yang sekarang 185 cabang itu mereka maklon, bukan dengan grade kualitas bawang yang saya jual sekarang. White Jadi, label kan? White label tapi kualitasnya beda. Nah, itu kan sebetulnya tuh udah saya kecilin secara perintilan distribusi. Nah, kemudian reseller itu juga saya untuk mengurangi kecapean saya ngepakin barang atau apa. Sekarang itu saya itu bikin orang-orang yang beli bawang di tempat saya itu lebih mahal daripada di reseller. Jadi saya lebih nggak capek juga, CS-nya juga nggak capek. Nah, kemudian yang terakhir itu yang lebih nggak capek di hotel, kayak Hotel Mulia atau Shangri-La, sekali bikin PO bisa puluhan juta. Itu sekali kirim doang. Sedangkan kalau kita seperti kita ketahui ya, kalau eceran ya setiap hari bolak-balik JNE, bolak-balik apa. Sedangkan kalau ke hotel lebih mudah ya, sekali kirim udah langsung buat kebutuhan 2 minggu, 3 minggu itu. Nah, kalau perintilan langsung lebih mahal itu sebagai upaya untuk melindungi reseller ya. Betul banget. Saya bikin surat itu tanggal 29 Desember, saya bikin surat. Saya merasa sedih sekali karena reseller ini saya pikir mulai terlambat adaptasi masuk di online. Dan saya pikir satu-satunya cara untuk hidup survive sekarang ya memang kan perpindahan traffic ya. Orang udah pindah traffic dari kegiatan offline pergi ke online. Kegiatan traffic ini menguntungkan reseller jika reseller itu main ke online. Nah, tanggal 29 Desember itu saya bikin surat kepada semua reseller bahwa saya akan menaikkan harga bawang goreng soy. Mohon para reseller siap ancang-ancang jualan di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Jadi dengan harapan seperti ini, teman-teman, kalau ada customer yang cari bawang goreng ataupun cari produk apa, kita nggak munafik ya. Saya habis beli mainan anak, saya udah tahu namanya, lalu saya urutkan yang paling murah. Nah, otomatis waktu diurutkan paling murah, kalau orang cari bawang goreng, walaupun produknya saya yang laku, tapi bukan dari saya. Retailer yang dapat untung. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau perintilan. Nah, itu waktu informasi mau menaikkan harga, itu memang sebagai konsekuensi dari bahan baku yang naik juga, atau untuk strategi agar memaksa reseller itu go online? Oh, mereka itu menaikkan harga itu kalau orang yang beli dari saya. Jadi saya emang akan jauh lebih untung lagi karena orang ecet di sama saya itu saya lebih untung. Tapi kalau reseller itu ya kenaikan harga itu ya nggak berlaku. Reseller tetap dapat untungnya tetap nggak seperti yang kenaikan harga itu. Iya, maksud saya kan tadi Bro Yosa kirim surat kan kepada reseller kan, bahwa akan ada penyesuaian harga, akan naik kan harga produk. Produknya nggak naik. Produk beli sama pusat bakalan naik, tapi nanti dikembalikan lagi. Jadi artinya itu sengaja dilakukan untuk apa? Supaya para reseller ini jual di harga eceran terendah yang saya anjurkan. Jadi maksudnya agar mereka juga belajar online ya. Betul, wajib. Oke, nah misalnya nih, itu kan produk itu kan tergantung karakteristik produk itu kan sangat memengaruhi strategi penjualan kan. Contoh misalnya, kalau bawang apakah memang cocok behavior orang mencari bawang itu lewat online dibanding misalnya fashion gitu kan, mainan anak-anak gitu kan. Nah, apakah sudah seperti itu? Seperti misalnya makanan nih, makanan tradisional atau kue-kue yang mungkin orang lebih nyaman secara offline dibanding online, apakah bawang bisa serta-merta langsung di-online-kan begitu? Nah, sekarang itu untuk produk bawang itu sendiri sebetulnya
cukup beruntung ya. Kalau saya lihat itu dari tahun 2016 sudah cukup beruntung. Sekarang kalau kita mau ketahuin setiap hotel itu bikin bumbu nasi goreng, bumbu sop kuning atau bumbu gulai, udah nggak ada satupun yang racik loh. Udah nggak ada satupun yang racik karena expense buat karyawan sama job desk yang dia lakukan seperti tanda kutip kayak pembantu ya, udah nggak mungkin untuk masuk. Jadi dia belinya tuh pasta cepat saji. Nah, begitu juga yang terjadi setelah 2016 ini. Bawang goreng itu salah satu hal yang apa ya? Yang bisa dilakukan semua orang. Jadinya ini yang saya bilang semua pembantu pun bisa melakukan ini. Bahkan mungkin bawang gorengnya juga nggak kalah enak ya. Tapi pertanyaannya, industri ini kan bukan merekrut pembantu. Industri ini kan merekrut profesional yang memang diciptakan untuk lebih mikirin strategis. Nah, strategis lewat food industry. Nah, food industry-nya ini ditopang dengan kecepatan yang namanya cepat saji ini berupa bawang goreng, Bro Doni. Jadi, bawang goreng itu kalau kita lihat di swalayan, nggak ada yang cuma 3 merek. Rata-rata bisa minimal 3 merek. Berarti itu kan otomatis tuh nunjukin bahwa swalayan aja bisa sampai milih 3 merek, sampai minimal 3 loh. 3 bisa ada yang satu swalayan, ada yang 4 merek juga ada. Nah, itu aja berarti nunjukin bahwa kebutuhan praktis di Indonesia tuh udah jauh lebih tinggi sih. Apalagi yang swalayannya segmented ya. Swalayan kayak Kentik, swalayan kayak... Jangan kan gitu, Indomaret aja jual bawang goreng lah. Lihat gak? Iya. Bawang gorengnya Bro Yosa ya? Kalau bawang goreng itu kan dari bawang merah ya? Iya, saya ada bawang merah, bawang putih. Ada 2. Bawang merah, putih juga bawang goreng. Bawang goreng ya? Betul. Oh, oke. Bawang putih goreng. Apa yang membedakan antara bawang merah dengan bawang putih itu dari sisi hasil akhirnya? Nah, sisi hasil akhir kalau dilihat dari market terus terang aja bawang merah masih jauh lebih menang. Jadi bawang merah itu bisa dipakai, bisa masuk jauh lebih banyak di masakan Nusantara. Misalnya aja. Padahal bawang merah kan jahat, bawang putih yang baik. Iya. Saya download. Saya sudah mengira itu semua. Mainan. Saya sudah bisa menebak. Tapi belum nyampe sih Bro Ruby kalau anaknya segitu sih belum sih. Anak saya yang 3 tahun itu ada satu aplikasi di Android, kalau Android atau Apple Store ya, saya lupa deh. Pokoknya ada judul mainan namanya bawang merah, bawang putih. Itu bagus banget. Oh. Bagus banget. Dongeng, misalnya si bawang merahnya diusir nih sama bawang putih. Terus gara-gara pakaian ibunya ada yang hilang. Nah, itu pakaiannya ibu yang hilang itu, lo kok jadi bahas begini deh. Sepertinya memang Bro Yosa ini generasi kekinian ya, karena cerita bawang merah bawang putih itu dari eranya Bro Mario. Kan Mario ini kan generasi yang muda. Yang Highlander kan, yang abadi kan. Tuh. Ini gamenya. Lorenzo Lamas dong gue berarti. Ini gamenya nih. Nah iya tuh gamenya. Bagus loh bro. Itu edukasi loh. Dia edukasi gamenya. Ya harusnya sponsor by ini dong, bawang soy dong ya. Iya. Aduh, ini di Doremi Game Studio aja kan kita udah akuisisi. Iya. Ntar lagi mau bikin Doremi bawang nih. Iya. Kita jual aplikasi game. Bro Yosa, supplier Anda dari mana ini? Sebentar sabar ya Bro Mario. Oke. Siap. Jadi supplier bahan baku. Kalau buyer saya sebetulnya ada 2. Yang pertama yang buyer yang saya approach itu maksudnya tuh yang memang saya untuk create market itu harus saya datengin. Misalnya buyer yang saya datengin itu catering. Catering itu adalah satu buyer yang memang dia itu kalau nggak tahu kita, ya kita nggak akan terjadi penjualan. Nah, satu lagi buyer yang organik. Ya, buyer yang organik ini seperti orang-orang yang memang kita, jadi di tempat kita tuh kita iklankan sih. Jadi misalnya di tempat kita tuh ada cilok. Nah, cilok itu gitu kan? Cilok itu bawang goreng. Nah, cilok itu bawang goreng. Sorry, ada bahannya bawang goreng. Nah, karena kita produksi bawang goreng, kita juga membuat suatu label di sini ada produsen bawang goreng. Akhirnya mereka pun beli.
Gitu. Terus Cuma bahan aja. baku bawangnya itu didapat dari mana? Satu tempat, ada supplier utama atau dari banyak tempat? Nah, ini nih. Ini buat teman-teman pengusaha untuk di awal itu saran saya yang seperti yang saya lakukan. Jadi saya udah nggak dari petani lagi, teman-teman. Saya pernah rugi puluhan juta lah, 22 juta lah dari petani. Karena Bukan saya tidak baik sama petaninya, tapi menurut saya komitmen untuk memberikan kualitas rada susah. Jadi petani itu kita kasih uang di awal untuk memberikan kualitas bawang tertentu. Rata-rata nih kalau dia kepepet, uangnya kepepet, dipakai dulu. rata-rata dia panen. Dia paksa panen. Oh, biar dapat cash ya. Gugur nih. Kita gugur secara kualitas. Aduh, akhirnya saya kapok di situ. Aduh, saya rugi banyak lah, 22 juta. Maksudnya saya ruginya ya kalau saya rugi hasil produksinya bawang gorengnya jelek ya nggak apa-apa. Tapi ini bahan material alamnya aja udah jelek. Jadi bawang yang belum tumbuh. Nah, ini cukup dilema teman-teman ya. Padahal banyak orang juga bilang, Yos, kenapa lu nggak petani aja langsung? Saya kasih tahu ya teman-teman ya, itu akan jauh lebih susah disortir daripada pasar. Kalau pasar itu kita bargainnya lebih enak. Misalnya gini, kalau pasar itu misalnya kalau kualitas bawangnya nggak misalnya 4-5 cm, jangan kasih saya ya. Kalau kasihnya yang kecil-kecil, saya balikin loh, saya nggak bayar, saya timbang berapa, lalu saya retur, saya nggak bayar ya. Nah, sedangkan kalau ke petani, waduh, susah banget. Mereka mungkin udah main otot, atau main kasihani, atau main pengancaman. Misalnya anaknya hati menikah, ya. Main hati, udah pasti main hati. Anaknya menikah, dia akhirnya panennya dicepetin, kitanya yang rugi, kita nggak mau bayar, uang kita udah di dia. Wah, susah. Susah. Akhirnya sekarang dari mana sumber bawangnya? Pasar induk Ramadjati. Pasar induk. Itu udah paling itu terjamin best. Ya. Perfect. Tapi harus memilih sendiri kan? Nah, tetap supplier itu kan banyak ya. Kita itu kalau usaha sebisa mungkin supplier nggak satu. Begitu juga kita punya penghasilan buat rumah tangga kita pun kalau bisa juga bukan satu. Ada beberapa perusahaan juga. Tapi yang saya pengen sharing di sini yang bawang ini, sebisa mungkin kita punya beberapa supplier tetap yang untuk buat cadangan. Apa syarat jadi supplier itu, Bro Yosa? Syaratnya itu, nah sekarang ini gawatnya nih teman-teman nih, banyak banget orang tuh yang nawarin bawang itu nggak menanyakan syarat dari supplier sebelumnya, supplier atau kerjasama. Nah, ini sampai hari ini saya ditelepon sama Pak Bambang, sama Pak Supriyanto. Saya petani bawang, saya mau jual hasil saya ke Bapak. Gini. Saya tahu, harusnya tuh dia tuh, gini, kalau kita mau masuk produk kita, misalnya ke hotel lah, simpel aja deh. Kita kalau mau masuk ke hotel, syaratnya tuh cuma 2. Samain harga, minimal samain harga, kualitasnya ditingkatin. Itu udah syarat mutlak deh. Untuk kita ganti produk apapun juga pasti begitu deh. Misalnya gini deh, kita udah punya salon mobil nih. Kita punya salon mobil yang harganya oke, kualitasnya oke. Ada orang yang nawarin kita supaya kita pindah. Satu-satunya cara ya mungkin harga lebih murah tapi kualitasnya ditinggiin. Atau kualitasnya sama. Atau kalau yang paling powerful, harganya lebih murah, kualitasnya lebih tinggi. Nangkep nggak, Bro Doni? Jadi, kalau kita mau pindah supplier rata-rata ya harusnya harga lebih bagus sama kualitas lebih tinggi. Kualitas lebih tinggi. Tapi standarisasi produknya tetap dari Bro Yosa kan? Misalnya ukurannya harus begini. Iya, kan? Warna pengaruh nggak sih? Warna fisik? Warna fisik pengaruh sih, tapi itu nggak jadi utama sih. Yang paling pengaruh tuh sebetulnya itu kadar airnya sih. Kadar air jenis bawang. Nah, kalau faktor pertemanan pengaruh nggak? Justru pengaruh. Justru pertemanan itu harus ikutin aturan. Betul. Saya ngajarin ngajarin di HIPMI atau apa itu, walaupun juga banyak juga sih harus akuin sih teman HIPMI yang minta harga promo atau apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kita as a friend harusnya itu nggak pernah beli harga diskon loh. As a friend harga paling tidak faktor pertemanan itu harus menjaga kualitas, ya kan? Betul. Nah, terus lanjut lagi.
Jadi kalau yang bawang, saya open ke orang-orang. Nah, ini sih sedikit informasi. Saya tuh tempo tuh biasa 2 bulan. 2 minggu. Nah, banyak pengusaha bawang tuh yang nggak mau. Banyak pengusaha bawang merah mentah ya yang nggak mau. Iya. Jadi bingung juga ya. Apa alasannya? Maunya harian ya? Iya, maunya bukan atau harian. setor langsung bayar gitu ya? Oh, ada yang parah banget. Ada yang dia minta dibayar dulu semua baru dikirim. Kan kayaknya kan nggak masuk akal ya. Kita udah bekerja sama orang sampai 15 tahun. By the way, tanggal 7 Mei kemarin, saya ulang tahun yang ke-15. Wih, selamat ulang tahun ke-15. 2 tahun lagi kita lagi cari venue, kalau nggak di Ibis Lipi, di Peninsula buat Sweet 17 ya. Buat bawangnya Sweet 17. 2 tahun lagi ya. Pakai gaun nggak? Gaun. Jangan lupa siapkan kursi buat Doremi ya. Amin. Saya ada, tapi nggak ada di sini sih. Saya ada boneka yang menikah, boneka laki-laki dan boneka perempuan. Udah lihat di grup yang lain. Ada jaketnya, bro. Iya. Saya bikin itu. Oke, lanjut lagi gimana teman-teman? Oke, Yang reseller silakan. kali, reseller gimana nih? Bu, gue mau tanya nih, gimana caranya sih lu untuk merekrut reseller? Nah, rekrut reseller sebetulnya tuh cukup gampang ya teman-teman ya. Pada dasarnya itu yang susah menurut saya sih lebih mending sekarang saya lebih milih. Udah banyak banget orang, kalau mau tahu teman-teman, ada satu hari itu 3 orang yang mau jadi reseller. Itu udah lumayan lah kalau secara uang, karena kita pada dasarnya basically kita dapat uang juga dari membership-nya itu, karena kita merasa bahwa kita memberikan ilmu yang sebetulnya ilmu itu juga bisa membawa kemajuan di bidang-bidang yang lain. Karena reseller ini bukan cuma jualan bawang goreng, tapi reseller ini juga jualan punya produk-produk yang lain. Nah, kenapa saya banyak yang saya tolakin juga teman-teman? Karena saya itu pengen lihat bahwa dia ini jangan sampai dia ini nggak dapat manfaat. Jadi saya itu juga ngelihat bahwa mereka ini apa cuma bukan cuma lapar mata lah. Kalau bahasanya si Septian Bramanto, kalau di IG tuh namanya terkenal bisnis bareng Bram. Dia bilang ada orang-orang tuh yang omulsif atau obulsif lah. Pokoknya dia itu impulsif buying. Ya. Saya tuh nggak mau kayak begitu. Saya tuh pasti, malah kadang-kadang saya bilangin, udah deh, daripada kamu mau jadi reseller, udah kamu beli dulu bawangnya 1 aja minimal, 1 atau 2, rasa yang paling favorit, tapi saya kasih harga reseller deh. Jadi saya tuh nggak pengen juga tuh, ya karena yang seperti kita ketahui, dari 100 orang, hukum Pareto, 20 reseller doang yang aktif. Nah, saya tuh pengen banget tuh ngebantu juga orang-orang tuh jadi semakin aktif dengan cara penseleksian seperti itu. Oh, ternyata kalau dia udah jadi reseller bawang yang nggak enak, ya kasihan juga, dia udah bayar iuran tahunan loh. Nah, itu yang saya nggak mau. Saya bukan cari uang dari situ. Saya pengennya tuh lebih ke arah tuh membina. Jadi saya juga nggak harapin duit dari mereka. Saya harapin mereka tuh pindah untuk jadi lebih maju, jadi lebih perhatian sama usaha atau bisnisnya, ataupun juga jadi lebih sosial lah, lebih. Yang penting mereka loyal kan? Nah, loyal ini nanti teman-teman saya jelasin, loyal ini biasanya rata-rata cuma 5 teman-teman. Langsung aja kali ya supaya juga lebih waktu ya. Nah, yang pertama teman-teman, tapi yang nomor 2 yang Maha Esa. Oh, bukan. Ya, yang nomor 2 mungkin juga ada Bro Budi Zalora ya, kalau nggak salah juga ada tuh. Ko Budi selalu ada terus, saya liatin eksis banget, The Winner Institute-nya juga dahsyat. Nah, untuk merekrut reseller, saran saya teman-teman, untuk era sekarang ya, bukan era pandemi yang sebelum pandemi ya, tapi era pandemi, lebih bagus sekarang komisinya digedein deh. Digedein daripada harganya? Enggak. Bukan, daripada reward. Enggak. Oh, tapi jangan salah loh, bro. Ini ya kalau mau tahu ya, aku bagiin dulu. Bukan cuma komisi, mungkin Bro Kubi ini kalau di bawang goreng ya. Nih, ini saya kasih lihat.
Yang komisi 14.500 nih. 14.300 komisinya. Itu harga jualnya tuh 27.000 doang loh. Kelihatan nggak tadi? 40% Iya, iya. 48%. Langsung diliatin loh. Waduh, Separuh mantap. ya. Hampir 50%. Jadi komisinya saya tingkatin karena reward menurut saya sekarang udahlah jangan susahin orang lah, kasihan. Dulu saya Jadi ada doping juga lah ya. sampai emas, saya kasih emas. Pernah si James dapat emas, terus juga dapat ada lagi lah pada banyak. Nah, sekarang dari harga 27.000 komisinya sekarang 14.300. Saya pikir hampir nggak ada usaha yang sampai sebesar itu. 2 kali lipat ya. Iya, hampir malah harga modalnya malah jadi cuma 13.200. Malah murah banget. 13.200, tapi sekali dia jual untungnya malah 14.300. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kenapa saya bilang saat ini kurang bagus untuk reward? Reward ini jadi ada 5 prinsip dasar untuk saya bantu reseller itu semangat itu. Yang pertama komisi, tadi udah. Yang kedua tuh reward. Dulu saya diajarin untuk komisi sama reward mendingan komisinya 55%, rewardnya disimpan 45%. Tapi sekarang menurut saya nggak masuk akal. Misalnya gini, misalnya seorang agen asuransi menjual asuransi kan biasanya kan dapat 33% ya. 30% lah komisinya. Nah, biasanya harusnya komisinya dia tuh bukan 33%. Harusnya komisinya dia itu mungkin bisa 65. Tapi 32%-nya ditahan jadi reward. Misalnya terbang ke Dubai, terbang ke ya itulah Bekasi. Bekasi ya. Ada tuh. Kerawang. Ruby Herman juga loh itu. Oh, ngomong-ngomong Bekasi, Bro Ruby Herman tuh bantu teman saya yang namanya John Alan. Apa ini? John Alan itu partnernya Bro Ruby Herman yang namanya ada Kevin ya. Apa ini? Kalau laki dia nggak hafal, bro. Pokoknya dia dibantu rent properti untuk penjualan propertinya di Bekasi. Udah sold out, dibantu sama Nggak bakalan ingat kalau nama Bambang, Joko, Kevin siapa. Kalau Cynthia, Lala, Mary, Elsia, nah itu baru nama depan udah tahu dia. Oke. Nah, itu kan yang tadi kan yang komisi, yang reward nih saran saya ini udah mulai dikurangin teman-teman karena sekarang udah ya pandemi gini seperti Ko Anton Teddy katanya era terakhir yang paling sembuh, sama Kotomi juga bilang era yang paling sembuh terakhir kan pariwisata. Jadi reward pariwisata seperti itu saya udah hilangin, ganti ke arah komisi. Nah, teman-teman ya, termasuk 30 hotel itu kan sektor pariwisata. Iya, betul. Nah, terus teman-teman kalau bisa sih kalau bikin suatu program reseller harus ada edukasinya. Sekarang mulai sekarang itu saya udah mulai edukasi dengan cara ngundang narasumber. Kemarin orang pertama yang ngajar sekolah marketing, cara penjualan, cara bikin headline itu namanya Jordi Sidarta. Oh, Jordi. Ya, ngajar eksklusif di grup reseller. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi poin yang nomor 3 teman-teman yang harus dilakukan adalah ngundang orang yang benar-benar, ya itu kan sebetulnya seperti kayak waktu Bro Ruby sharing di outbound-nya Finansialku, sebetulnya intinya kan itu kan Kok inget sih, Yo? Gue ikut. Tahun ini ke Bali deh kita ya. Tahun ini ke Bali dong ya. Bro Yosa ikut ya. Bro Doni public speaking nanti. Jangan cuma ngomong aja, wacana. Kemarin gue mau ngajak lu lagi sibuk. Bawang Soy belum ngajak Doremi juga nih. Don, 3 hari 2 malam, Don. Wah, 3 hari 2 malam. Iya, gue tahu ceritanya doang. Makanya gak menarik orang gue nggak ada di sana.
Orang lagi keluar kota, Pak Doni. Saya mau ngajak gimana? Iya. Binus kemana-mana. Boleh lah, nanti. Ernest. Ya, tenang aja. Kalau itu mah pasti masuk agenda. Nanti kita Doremi juga akan mendukung inilah Bawang Soy lah. Apa yang bisa dikontribusikan, kan? Siap. Ya. Nah, itu yang kita harus kelola tuh, teman-teman tuh. Kelola misalnya kegiatan-kegiatan marketing yang berupa pelajaran. Itu penting banget deh. Kalau teman-teman nggak kasih pelajaran ke mereka, rata-rata kitanya juga jadi cuek. Itu yang nggak boleh, teman-teman. Makanya saya juga sering masih baca buku, saya tuliskan kembali, saya sharingkan kembali untuk lebih, ya minimal kalau ada yang loyo, minimal kita nggak kena arus loyonya juga. Minimal kita masih semangat untuk menularkan kebaikan agar mereka semua nggak loyo. Nah, itu yang penting banget tuh, teman-teman. Jadi yang ketiga itu yang marketing berupa kegiatan-kegiatan belajar marketing. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa setiap aturan itu reseller itu harus ada. Nah, kerasnya aturan reseller itu juga ternyata disukain sama para reseller itu. Jadi yang orang senang di sistem kita yang sampai sekarang itu betul-betul hampir menurut saya hampir nggak ada ya sistem reseller ini. Misalnya Bro Mario belanja tuh untung 10.000 ya, misalnya ya Bro. Misalnya 10.000, terus Bro Mario datang ke rumahnya Bro Doni nawarin bawang, akhirnya Bro Doni mau jadi reseller. Nah, biasanya di produk orang lain dengan Mario untung 10.000, biasanya Mario akan membagi Bro Doni 8.000, Bro Marionya ambil 2.000. Ya, biasanya begitu ya. Lalu Bro Doni menjual ke Bro Ruby, Herman, misalnya Bro Mario habis jual ke Bro Doni, lalu Bro Doni sharing nih ke rumah Bro Ruby, lalu bawa bawang, lalu jadi closing, ternyata jadi pertama jadi klien dulu, akhirnya karena beli banyak ditawarin jadi reseller. Nah, yang gawat di sini nih teman-teman nih. Bro Doni jadi bingung lagi nih. Bagi 8.000-nya berapa? Selalu jadi putus. Nah, itu saya pelajarin teman-teman, saya pelajarin sekitar 2 tahun. Saya gali apa sih yang reseller takutkan. Ternyata ada satu alasan yang reseller paling takut loh, Bro Mario. Yaitu reseller takut dapat reseller lagi. Karena dia membuka peluang untuk ditikung. Betul. Ini nyambung sama pertanyaan saya sih, kok. Soalnya begini ya, aku dulu juga bangun pesan snack lah namanya. Itu kadang-kala itu malah di market itu, namanya makanan lah ya, reseller makanan kan ada expired, ada lifetime-nya, waktu makanannya itu. Betul. Kadang-kadang resellerku yang stoknya numpuk, tahu-tahu udah mau deket expired nih. Udah mau deket expired, dia banting harga tuh. Nah, namanya di Topet atau Bukalapak, Shopee itu kan bisa disortir. Terus once orang beli, terus kan ada muncul juga nih di paling bawah tuh yang produk mirip gitu. Pas dilihat, harganya lebih bottom lagi, malah lebih rendah daripada yang saya kasih. Gitu. Nah ini gimana ini, Bro Yosa? Nyambung tadi ya? Ini yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu, jadi reseller ini, misalnya Bro Mario jual tadi 10.000, untungnya ke Bro Doni. Waktu Bro Doni jadi reseller, Bro Doni juga untung 10.000, Bro. Tapi Bro Mario setiap kali Bro Doni ngambil, Bro Mario dapat 2.000. Oh, tetap dapat. Tetap dapat. Oh, enak banget kan, Bro. Nah, ini yang bikin reseller itu seneng cari reseller, Bro. Sampai sekarang ada 400 dua grup di Bro Ruby Herman di grup pertama. Hari ini gue mau rekrut nih, ada siapa lagi? Gue juga bingung, kadang-kadang tuh udah sampai gue teliti loh, Bro. Gue sampai teliti 7 orang dikasih bawang ya, dikasih sampel bawang ya. Yang beli memang bukan 7 orang. Tapi yang pasti beli itu jadi 9 bungkus. Jadi ada mungkin 1 orang beli 3, 1 orang beli 4. Tapi intinya 7 orang dibagi aja jadi beli 9. Jadi sebetulnya ngasihnya tuh gampang banget. Ini beda banget, Bro, sama usaha yang lain yang memang jutaan ya.
ini usaha yang cuma dikasih bawang goreng sampel, udah nanti kasih tahu aja deh kalau enak atau enggaknya nggak apa-apa. 7 orang saya teliti, 7 orang itu beli, tapi bukan jumlah orang yang saya teliti. 7 orang saya kasih bawang goreng, 9 bawang goreng laku. Saya nggak tahu itu lakunya dari berapa orang ya. Tapi 9 itu balik, 9 itu beli lagi. Oke, Bro Yosa, pertanyaan berikutnya nih. Bro, yang tadi itu kan, bro, bentar, yang tadi, yang gue jawab yang itu. Nah, di sistem gue, bro, semua orang yang udah ngambil, bro, karena gue udah teliti, bro. Jadi yang gue deep lah, gue sampai deep banget. Gue ngelisin tuh 55 alasan kenapa sih reseller loyo, reseller kok nggak mau jualan. Terus berapa sih durasi reseller itu biasanya udah nggak semangat berapa? Ada satu poin yang punya bro Mario. Yang gue lakukan itu buyback 2 bulan sebelum expire, bro. Oh, jaminan tuh ya. Nggak ngerusak tiba-tiba di pasar ada orang yang ngejual harga buruk. Oh, oke. Terus pernah mendisiplinkan nggak orang yang jual di bawah harga eceran terendah? Nah, harga eceran terendah ini yang paling merugikan kalau saya bilang. Yang paling merugikan kenapa? Karena ada satu perempuan waktu itu dia jual harga itu bisa selisih 6.000 lah dari harga eceran yang ditentukan. Selisih 6.000 loh. Banyak juga. Ya, nah gawatnya dia itu juga udah nggak aktif. Tapi nggak dinonaktifkan tokonya. Kita tegur sampai lapis, akhirnya dia juga ngomong gini, oh maaf ini juga nggak ada yang beli kok, nggak apa-apa kan orang nggak ada yang beli kok, ngapain saya ini, karena barangnya juga nggak ada yang beli, jadi saya harganya juga biasa aja segini. Wah, tapi dia sebetulnya nggak sadar, dia kan ngerugin orang-orang yang potensi mau beli nih, potensi mau jadi reseller dari pusat. Gitu sih. Nah, hal berikutnya, kalau online itu pertanyaan berikutnya, tadi kan soal harga. Sekarang soal supply, Bro Yosa. Ada nggak teknis, bukan supply bahan baku ya, supply reseller nih. Kalau di Shopee itu kan ada fitur lokasi. Di Grogol nih tempatnya Bro Ruby Herman. Yeah. Kalau misalkan ada di Shopee, pas gue sort, bawang soy, terus sort lokasi Grogol, toto muncul 12 orang, atau even 30 orang. Nah, itu kan ada nggak requirement tertentu untuk menentukan reseller di satu titik itu berapa banyak ya, kayak sistem franchise-nya Pak Gebus mungkin atau gitu. Nah, pada dasarnya konsep riset, thank you Bro Mario, pertanyaan bagus banget buat teman-teman yang dengerin nanti juga relaynya. Jadi kalau untuk reseller teman-teman, saya sangat pede untuk bilang, oh di Makassar udah ada, misalnya di Makassar tuh ada misalnya sebutnya 3. Oh, bagus dong, baru 3. Cepetan, jualan lagi jadi resellernya. Orang-orang ajak jadi reseller. Karena reseller kan nggak makan reseller. Nangkep nggak? Reseller tuh nggak makan. Ya, oke. Karena kan keuntungannya sama persis bulatnya. Misalnya tadi Bro Mario misalnya untung 10.000. Bro Mario dapat reseller, resellernya itu jualin lagi ke tempat orang. Resellernya juga tetap dapat 10.000, tetap happy. Nah, Bro Mario dapat 2.000-nya dari penjualan reseller. Nah, penjualan resellernya lagi, dia jualan lagi, dapat reseller. Bro Mario masih dapat loh. Nah, ini yang bikin mereka tuh nggak usah patokan, cuman memang harus saya akuin. Lamanya industri reseller di Indonesia tuh kadang-kadang merasa reseller itu ngambil pangsa pasar. Menurut saya nggak sama sekali. Dengan sistem ini sama sekali nggak. Karena kita ngebantuin sama orang. Sama rata ya tadi ya? Iya, kita 10.000 ya? Iya, kita ngajakin orang jadi reseller aja kita dapat komisi dari setiap itunya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang Pak Gembus tadi bagus banget tuh. Untuk itu tanggal 29 Desember 2019, saya melakukan sebuah kegiatan yang namanya pendorongan para reseller untuk jualan di marketplace. Dengan harapan orang-orang itu bisa dapat ongkir yang lebih murah. Sama orang-orang itu dapat promo-promo ulang tahun atau promo-promo gratis dari si pembakar uang itu. Oke, Bro Yosa. Bro, sekarang Tokopedia lagi diskon 99.000 tuh, Bro. Hari ini. Hari terakhir ya? Atau sampai besok? Iya, terakhir. Terakhir karena Bro Ruby tuh, cek tuh Bro Ruby tuh. Itu ada banyak turun THR.
Nggak masuk akal. Power bank cuma 4.000. Bro Yosa. Jadi kan di Desember kan Bro Yosa encourage atau misalkan mendorong lah reseller Koyosa lari semua kan ke e-commerce, ditarik lah ke e-commerce ya kan. Betul, setuju, betul. Nah, yang menjadi pembeda berikutnya kan harga sudah disetting tadi. Betul. Terus juga dari supply pun di pasar bebas gitu ya, maksudnya nggak dibatasin. Yang ketiga itu bagaimana reseller bisa melayani customer-nya sesuai standar, karena nanti pembedanya yang ketiga adalah rating, benar nggak? Di e-commerce itu kan orang walaupun dekat, tapi kalau ratingnya jelek, dia nggak bakal beli di situ. Dan selamanya bisa, resellernya bisa mati. Nah, itu gimana tuh menyiasatinya? Nah, reseller ini dropshipper, Bro Mario. Iya, dropshipper. Iya, maksudnya apa mereka buka Tokopedia satu-satu account? Betul. Itu yang dilakukan. Nah, beli satu-satu. Nah, misalkan si toko A, toko B, toko C, toko D. Nah, itu misalkan di Jakarta Barat. Nah, misalkan toko A lebih dekat dari saya. Cuman ratingnya itu misalnya 4,1. Terus toko B lebih jauh dikit, tapi ratingnya 4,7. Terus yang satu yang lagi 4,8, yang satunya 4,9. Otomatis kalau harganya sama, terus juga tempatnya nggak jauh beda, yang ketiga yang jadi mereka atau pembeli atau dari sisi pembeli untuk memutuskan untuk membeli itu berdasarkan rating, benar kan? Jadi ada 3 toko nilainya ada 4 toko, yang satu 4,1, yang lainnya di atas 4,5. Nah otomatis yang 4,1 nggak ada yang lirik dong. Itu gimana menyiasatinya? Nah kalau seperti ini kan keputusan market ya. Ada keputusan market yang memang betul-betul harus diperbaiki. Misalnya kalau orang-orang yang berdasarkan rating, berarti orang ini yang nggak masuk. Kita harus akuin, bener, soalnya gini, market itu, di marketplace itu kadang-kadang memang ada orang seperti kita sih. Kalau seperti kita nih, lebih ke arah secure ya. Kita secure itu lebih senang beli itu yang misalnya toko-toko dengan diamond, favorit merchant, walaupun ratingnya juga biasa aja. Tapi ada juga loh Bro Mario loh, ratingnya ada yang cuma 4, tapi yang ngeberi rating tuh sampai 2.000. Nah, kadang-kadang tuh social proof seperti ini kita memang nggak bisa penuhin semua ya. Uniknya Bro Mario, ada orang yang sedang beli barang yang paling murah, ada. Nah, uniknya ada orang yang cuma search itu barang-barang yang gratis ongkir. Ada orang yang cuma search, bahkan ini yang gila, ada orang yang cuma mau beli barang dengan barang yang merek yang sama. Harga tertinggi loh, Bro. Nah, ini tapi dari sisi Bro Yosa ada apa requirement-nya atau kasih tips-tips buat jualan di online, standarnya gimana biar ya walaupun ratingnya sama atau misalnya jomplang atau gimana? Nah, yang saya lakukan pertama itu saya kasih data untuk diposting di marketplace-nya itu sesuai dengan tulisan kita. Jadi minimal tulisannya kita tuh udah lengkap. Jadi nggak ada lagi. Ada template-nya ya. Udah deskripsi, template ya. Itu yang saya bilang itu marketing kit-nya atau yang seragaman lah. Itu penting banget tuh. Keseragaman itu sebisa mungkin atas sampai bawah tuh sama ilmunya. Maksudnya sama informasinya, sorry. Kalau ilmu mungkin beda tapi dengan informasi yang lengkap, saya yakin banget itu sangat-sangat mengurangi komplainan lah. Ternyata juga bisa kita lihat sellernya, kalau boleh tahu nih, Bro Lunardi nih, Bro Mario. Lunardi itu baru jualan 2 minggu. 2 minggu tuh dia udah 21 juta omset loh. 2 minggu 21 juta, ratingnya 5 semua loh, Bro. Nah, kenapa dia ratingnya bisa 5? Pertama, responnya dia memang cepat. Yang kedua, kalau itu sih bicara respon. Yang kedua, packingnya kan dari kantor kita, dari gudang kita. Nah, packingnya dari kita tuh juga udah bagus. Jadi kita sangat-sangat. Oke, gue dapat poinnya sih. Jadi emang dropship semua yang dikirim pun otomatis sama. Harus tanggung jawab juga, benar. Yang pengirimnya juga harus tanggung jawab. Kalau dia mintanya JNE ya JNE. Kalau dia mintanya yes, ya kita nggak boleh. Soalnya kita kan bisa ubah res itu. Kita bisa ubah. Kalau kita kirim, misalnya kita sebagai penjual,
Pernah nggak Bro Mario kalau penjual misalnya JNE-nya lagi tutup nih gara-gara COVID, adanya JNT. Ya udah dimasukin aja alasan lain kenapa tidak kirim pakai JNE. Bisa. Nah, itu kita penuhi. Semuanya kita penuhi ya. Udah canggih lah ya, bawang soy ya. Wah, nggak Harus juga, jadi reseller Bro. bawang soy. Silakan bergabung, nanti saya kasih kirimin ini. Ini kayaknya suppliernya Pak Doni. Ambil saya lagi belanja Tokopedia dulu ya. Jadi bingung sebenarnya lebih untung jadi supplier atau reseller gitu kan? Nah, Pak Doni mau supply bawangnya itu. Iya. Boleh Bro, kalau memang gue open kok, gue open sama semua kok. Pak Doni. Ya, yang penting ada aturan. Dari Gunung Kawi. Iya. Aturan bawang merah dan bawang putih nanti tergantung Ibu Tiri gimana. Tapi gue pikir ya sekarang sih udah hampir nggak ada sih namanya sih turning passion into profit. Menurut gue sih sekarang harus melek sih. Sekarang udah bukan lagi kata si penjual ludah yang bilang kamu tuh harus fokus. Menurut gue siapa itu penjual ludah tuh siapa? Coba disebut atau ditegaskan siapa? Iya. Nggak bertanya-tanya audiensnya. Sampai siapa sih yang ngomong itu? Gue nonton itu, Jangan kita direkam nih, jangan. Nonton live-nya Dewa Eka Prayoga, Bro. Ada yang komen, Bro. Ada yang komen penjual ludah, Bro. Wah, Dewa Eka Prayoganya juga nanggepin, waduh, parah. Dia panas juga ya? Sekarang udah bukan Dewa Eka Prayoga juga dikatain sama orang ini lagi live loh, lagi live ada yang komentar begitu. Terus gue pikir ya udahlah, nggak usah lah. Maksudnya mungkin netizen dilawan. Mungkin yang ngatain itu kan juga dalam posisi stres, posisi mungkin ada masalah keluarga. Ya udahlah, kita menang aja kagak ada untungnya, Bro. Malah kalah rugi, Bro. Malah kalah capek tenaga. Ya kadang nggak tahu sih siapa itu, kadang nggak jelas juga. Ya tapi ya udahlah. Nggak usah mancing. Mancing, iya. Emang siapa? Ini saya nggak tahu siapa ini mancing-mancing mawar. Mawar lagi. Harusnya sih sekarang turning passion into profit menurut gue sih sekarang di ini dulu lah, direndahin secara idealisnya lah. Sekarang yang penting kita selamatin perusahaan, bisa ya jalan. Ya tetap idealis, Bro, tapi idealismenya bergeser pada profit. Karena kan bagaimana soal ini kan bertahan dan mencari pintu profit dari segala arah mata angin kan. Idealisme sih tiap orang mungkin berbeda-beda kali ya. Setuju. Tinggal ya siapa yang kuat sekarang. Kalau orang mengatakan, wah saya nggak idealis, saya mau cari untung. Sebenarnya itulah idealisme dia. Idealisme dia adalah pada profit gitu kan. Siapakah dia? Ada bro, banyak loh bro sekarang ada orang yang main IO nih, kayak temen HIPMI saya nih, dia main IO. Dia bener-bener... gue kira main IO ya, oke lagi. Dia main IO, dia bener-bener ya nggak gerak kemana-mana sampai tunggu ini kelar. Menurut gua kan juga nggak, ya udahlah ya. Iya, tapi kan dia bisa jadi konsultan event online, bukan pelaksana eventnya. Cuman untuk kemarin juga ada yang WO tuh. WO saya sih saranin jadi konsultan WO, tapi kan nggak mudah. Konsultan perkawinan atau konsultan perceraian ya kan? Bisa itu. Ya memang ada hal-hal yang bisa di-switch kan. Ada hal-hal yang WO-nya sih kayaknya sih nggak kompeten sih di konsultan. Nggak, karena pernikahan mah bukan pakai konsultan WO, Bro. Bukan. Iya. Kayak keharmonisan rumah tangga kan bukan sama-sama ke WO. Psikolog ya. Psikolog kayak Novita Tandri kayak gitu kan emang psikolog ya, itu dia. Iya. Mungkin bisa Bro. Maksud saya gini, ada bisnis-bisnis yang bisa di-switch dari kebiasaan lama menjadi hal baru, seperti misalnya memanfaatkan momentum pandemi corona ini dengan melakukan dari rumah. Tetapi yang namanya bisnis makanan, mau ada corona kek, mau ada congorna kek, mau ada apa kek, nggak ngaruh, ya kan? Bawang ini kan tetap dicari orang gitu kan? Betul. Nah, kadang-kadang tuh bro, kadang-kadang orangnya udah passion yang nggak di makanan, dia tetap nggak mau, padahal sebetulnya kan makanannya yang lagi bikin dia hidup, tapi kadang-kadang nggak dilakukan.
Iya. Kadang-kadang orang Itu udah tunggu sampai ini beres-beres aja. Sebetulnya ya boleh juga, tapi bagusnya itu kalau menurut gue sih sama dengan orang yang terlalu lama menatap pintu yang tertutup gitu kan, sementara pintu lain terbuka nggak dilihat. Iya, kalau gue lagi kenyang begini bro, banyak kutipan-kutipan positif. Top. Oh biasanya belum makan deh. Iya, soalnya jeda atau interval antar live itu sangat ketat, mepet. Nah, ini tadi ada waktu bisa ngisi perut dulu gitu. Nah, Bro Yosa, saya mau tanya. Siapa dulu nih? Bro Doni deh, yang lebih tua dulu. Untuk tahap berikutnya, apakah akan ada diversifikasi usaha atau ekspansi? Udah banyak dia. Tetap di bawang, cuma nanti mungkin ada turunannya, produk bawang apa gitu. Kira-kira apa? Thank you, pertanyaan bagus banget. Jadi sekarang itu saya udah mulai bikin katalog untuk internal. Jadi saya menghubungi 99 orang pemenang pendaftar food startup dari Backcraft. Waktu itu masih Backcraft, sekarang dari Kemen Parekraf ya atau apa ya? Paratraf apa? Nah, Parekraf zaman Mari Elka Pangestu. Paragraf, Pak. Kemen Paragraf sekarang namanya. Paragraf.id ya, kalau nggak salah ya. Kemen Paragraf. Badan. Kalau kementeriannya pariwisata. Dulu namanya Backcraft, sekarang udah dilebur jadi Kemen Paragraf, Pak. Badannya udah di bawah menteri. Kemen Parekraf. Iya, Kemen Paragraf. Kan pariwisata dan ekonomi kreatif kan? Iya, sekarang semacam itulah. Nah, ini akhirnya saya bikin katalog. Bahkan ya sekarang misalnya nih, hari ini ada omset 7 juta nih, 7 juta dari pempek. Saya jadi mainnya di luar bawang goreng. Pempek yang apa namanya itu, Bro? Lupa gue. Belida. Sekarang kita endorse Ayu Ting Ting, endorse banyak. Gisel, Ayu Ting Ting, semua lah. Itu Belida jadi lu yang produksi atau gimana sih, Mas? Ada kita bareng. Under management, Bro. Sekarang Under management. Iya. Enggak lah, gue mah kecil, Bro. Mau nyanyiin Hendy Stiono ini. Gue kecil, serius. Gue kecil di situ. Omongan tuh kecil cuma ngebantu para omongan tuh doa. Konglomerat gue mau ikutan doang, Bro. Ngeri dia ditakut ditonton orang pajak kali ini, Pak Yosa. Penting sih udah PKP ya, emang udah harus bayar ya bayar. Asli. Nah, oke, lanjut lagi, Bro. Jadi sekarang nih kalau buat persingkat aja, jadi sekarang bukan turunannya bawang lagi yang gue pikirin, Bro. Apa tuh? Jadi sekarang gue pikirin apa yang bisa sama-sama kita fight buat jual, Bro. Jadi bukan di bawang. Bahkan gue pun harus rela loh. Omset bawang malah seperberapanya pempek. Pempek sehari bisa 7 jutaan loh. 7 sampai 11 pernah 10,9 lah sehari. Wow. Tapi rata-rata 7 ya gue pikir ya emang frozennya lagi naik ya, Bro Mario ya. Jadi ya trennya. Tapi saya percaya, Bro ya. Artinya karena COVID-19 ini, setelah ini pun nanti kita harus banyak menyesuaikan. Banyak hal yang berubah. Mulai dari behavior kita, ya kan, pola pikir kita, dan cara kita melakukan bisnis kita itu pasti akan berubah. Karena COVID ini membuat semuanya berubah. Kalau kita nggak berubah, ya jadi penonton kan. Artinya mungkin brandnya tetap bawang soy, tetapi kan mau itu turunan atau bentuk diversifikasi lain, bukan sesuatu yang haram dong, ya kan? Selama masih bisa menghasilkan benefit kan? Iya, Bro Yosa lagi mau bentuk konglomerasi ya. Konglomerasi food and beverage. Gue udah tebak arahnya. Valuasinya berapa sekarang ini? Waduh, ngeri loh kalau Bro Doni udah ngomong gitu. Pertanyaan penting tiap malam. Iya, Doremi. Aja 7 juta. Nggak tahu sih. Kenapa? Maksudnya nggak. Cobalah dibuka di depan Doremi Investama ini. Nggak ada aja. Tiap malam kami membentuk korporasi baru nih. Malam ini Doremi Investama. Sadis.
Enggak lah. Pada dasarnya sih valuasinya sih yang penting marketnya ada, orang yang juga mau jadi reseller ada, pelatihannya ada, komisinya jelas. Saya pikir sih pasti itu ada, bro. Kalau itu masuk kategori apa? Ada 3 kategori yang selalu akan hidup, ya. Energi, air, dan makanan, ya kan? Nah, selama masih ada manusia, ya sampai kapanpun bawang aja apa tadi seberapa greget lu ditabur di kuburan, ya kan? Masa sih enggak masuk mulut? betul. Oke, Bro Mario, silahkan. Berikutnya tadi apa yang saya potong? Oke. Iya, ini gue berusaha mengingat. Oh ya, udah ingat lagi. Ya. Oh, faktor usia. Kurang bawang itu, jadi peredaran darah nggak lancar itu. KB, kurang bawang. Bro Yosa. Iya. Ini semua hal itu kan yang paling sulit tuh di awal. Gue penasaran banget. Betul. Ketemu aha momennya untuk membentuk reseller tuh apa? Aha momennya itu satu. Terus yang kedua, bagaimana berusaha meyakinkan orang lain untuk menjadi reseller bawang soy? Kan dulu kan belum banyak reseller dikenal. duluan, bro. Ya, enggak, maksudnya itu apa namanya? Satu, aha momennya kenapa memutuskan untuk menjadi reseller. Yang kedua, meyakinkan orang lain untuk join ke bawang soy. Susah nggak sih pas awal-awalnya? Dan bagaimana menghadapi? Oh, jadi pertama tuh awal-awalnya kalau Bro Yosa, muka lu kepotong, bro. Kalau awal itu pertama kali itu saya nggak main reseller, bro. Saya main pertama kali kan langsung eceran lalu ke B2B, baru ke reseller. Nah, resellernya pivot. Apa mungkin dulu sempat ikut Network 21 atau apa gitu? Enggak ada. Tapi juga apa-apa kan itu ladang ilmu kan? Iya, tapi katanya itu kalau orang-orang di Network 21 bagus secara sistem. Saya harus akuin ya. Network 21 mungkin udah Emerald malah Bro Yosa. Wah, belum. Dulu belum, masih Diamond. yang pasti kalau Bro Ruby Herman ini levelnya Ruby minimal. Iya, Ruby. Tapi harus kita akuin loh, teman-teman loh. Network 21 ini bagus sekali loh. Dia bukan tentang produk loh. Yes, dia betul. Tentang edukasi loh. Edukasi main. Saya pun belajar di situ. Itu besar sekali bagusnya loh. Itu sekarang kalau nggak salah Network 21 lagi bikin kelas 3 hari via WA. Cukup inovasi dulu. Dulu kan kasih CD kita suruh dengerin, lalu dibalikin lagi CD-nya sambil prospek. Tapi ya. Makanya bro, belajar dari brand-brand yang bagus itu kan selalu ada angkanya. Coba Network 21, COVID-19, apa Soy 20 atau apa. Coba. Ya, jadi bagaimana Bro Yosa tadi? Oke. Jadi awal-awal tadi teman-teman saya tuh mulai dari barang second. Saya barang second harga 200.000 saya beli sama Kak Errol, dia tinggal di Petojo 5. Barang apa itu? Deep fryer namanya. Oh. Deep fryer. Goreng kentang ya. Ya, betul. Yang minyaknya kecelup. Nah, habis itu dari itu ada rezeki, saya beli lagi namanya mesin sentrifugal. Saya dari sentrifugal. Nah, waktu saya arah ke reseller sebetulnya tuh saya dibilang fokus ke reseller juga belum banget kok. Saya fokusnya nih baru 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Kalau mau tahu 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini saya benar-benar fokus jadi nyari reseller. Waktu saya ganti website. Jadi bawang soy itu udah berubah loh, bro. Website bawang soy bersama Yosa ya. Bukan. Isinya udah berubah semua. Isinya udah mulai mau ke arah pembangunan manusia. Jadi saya pelajari. Oke, boleh dulu ya. Lanjut, Koyosa. Jadi, nih, ini juga Bro Ruby nih, supaya gampang juga cari reseller. Kalau reseller properti gampang. Yang penting cuma kasih pertanyaan di awalnya. Saya pengen ajarin kamu ilmu bisnis. Saya pengen bantu kamu dapat penghasilan tambahan yang lebih. Biaya ini bisa jika Anda butuh biaya untuk keluarga juga bisa dapat penghasilan dari sini. Anda pun juga punya waktu bakalan lebih luang tuh. Nah, terus juga daripada kamu juga produksi sendiri ataupun juga makan sendiri nggak dapat diskon ataupun nggak dapat
udahlah, mendingan juga di dalam. Lalu, udahlah, siapa tahu ini bisa merubah nasib kamu. Yuk, aku pengen ajak kamu jadi pengusaha. Kita rubah mindset bareng, kita lunasin utang kamu bareng. Siapa tahu juga ada bisa hadiah buat dapat umroh, buat keluarga. Siapa tahu juga kamu bisa bantu suami kamu buat cari penghasilan. Dan cuma kalau mau pengen belajar aja ya nggak apa-apa, supaya kamu juga dapat relasi. Ayo ikut, ini jawaban yang tepat. Udah gitu aja, bro. Oke. Tolong foto KTP-nya sini semua. Jangan lupa diisi starter pack-nya ya. Ini Bawang Soy udah ada apps-nya, Koyosa. Apa? Bawang Soy udah ada apps-nya. Aplikasi. Udah ada aplikasi. Oh, udah. Di mana mau download nih? Internal bro, itu. Oh, di internal. Pakai Excel gitu ya. Iya, karena gue lihat websitenya udah berubah banget ya. Dibandingin dulu. Pakai Power App namanya. Microsoft. Oke. Microsoft Power Apps. Tapi kayak bentuknya sih kayak Excel gitu, tapi bukan Excel sih. Tapi basically hampir sama sih. Karena kan buat ngitung komisinya itu, bro. Jadi Bro Doni setiap kali pembelian pasti masuk ke Bro Mario, bisa lifetime-nya juga langsung di real time. Jaringannya langsung di situ semua. Iya, benar. Untuk download materi, untuk download caption, semua udah kita siapin. Oke. Menarik. Terus meyakinkannya tadi gimana tuh awal-awal tuh? Sorry Bro Mario, apa? Untuk meyakinkan awal-awal kan brand Bawang Soy sendiri kan belum kuat dulu kan pas awal-awal. Oh, bukan untuk bro. Untuk yang orang pertama. Reseller justru gue mulai fokusnya nih yang dua bulan terakhir ini. Kalau yang 1 tahun terakhir aja gue akuin yang waktu zamannya masih Bro Ruby, gue masih belum begitu serius. Kadang-kadang gue suka hilang ya Bro Ruby ya. Iya lu. Gue ada rekrut temen gue dari Batam loh. Lumayan tuh bro. Dia juga udah dapat penghasilan berapa ya? 600.000 lebih kali. Wih, berarti gue dapat passive income dong. Iya. Ntar gue masukin deh di finansialku penghasilan pasif, satunya jualan bawang soy. Nah, ntar gue masukin deh. Tapi anjirku juga dong, Mario. Ya, harus punya ini dong, kaki yang seimbang kiri kanan. Oh iya. Nah, terus kembali lagi nih. Kalau tadi bagaimana cara meyakinkan di awal, kalau produk makanan tuh nggak ada yang satu-satunya cara meyakinkan selain dia harus jadi experience-nya juga. Nah, main dulu ya. Bener, semua begitulah, semua begitu. Itu sih jawaban yang satu-satunya paling powerful sih. Untuk merekrut reseller apapun juga kalau sampai dia nggak. Makanya saya sangat setuju banget waktu finansialku kasih membership gratis 1 bulan pertama tuh. Saya belum dikasih. Masa? Kan kalau download otomatis 30 hari, Bapak belum download ini aplikasi saya. Sudah ada di handphone. Apa gue perlu screenshot? 30 hari kan gratis download. Udah lewat berarti. udah berapa? Udah setahun. Kirain abadi. Ganti email bro, ganti email paling. Nah iya, ganti email. Enggak maksud. Iya, ganti email, download lagi. Kasih itu Doremi dong, Doremi. Kode promonya ya. Nah, saran aku sih gitu. Kalau ada satu, saya belajar satu yang namanya Organo Gold. Organo Gold itu salah satu MLM paling cepat sepanjang hidup MLM yang ada di muka bumi ini, bahkan kalahin Seaway, kalahin Avon. Blackty kalah Blackty. Dia sempurna banget sih bro menurut gua bro. Gila presentasinya. Ruby, Blackty kalah tuh Blackty. Tahu nggak bro? Produknya dia apa bro? Apa tuh bro? Produknya dia tuh kopi bro. Jadi kopi. Dia tuh elegan banget loh. Presentasinya elegan. Halo, hari ini gue cuma minta waktu lu. Gue nggak mau presentasi apapun. Nggak. Gue cuma mau ngasih lu nih 7 sampel saset kopi. Gue cuma minta masukan. Iya, gue cuma mau lu ngasih tahu gue masukannya gimana. Menurut lu ini layak nggak dijual? Udah itu aja. Nanti 1 minggu lagi kita ketemu. Gue cuma butuh waktu lu cuma buat kasih tahu gue itu aja. Gila bro, yang nyobain kopinya aja udah ketagihan bro.
Itu menurut gue, wah itu genius banget. Itu gue lihat kayak dipakai satu teman gue tuh, ya kemarin sih kebetulan dia jualannya investasi bodong ya, tapi ya udahlah. Dia itu bagus, itu menarik itu. Minggu dapat kita loh. Kita mau mengeluarkan investasi apa namanya? Biar gue laporin ke OJK. Apa namanya? Tapi yang kita pakai itu buat jualan itu juga jadinya setelah terjadi apa-apa ataupun juga nggak jadi menghasilkan, tetap berteman, bro. Yang terjadi itu, ini buat teman-teman semua ya. Permusuhan itu bisa terjadi meruncing waktu orang lain itu udah beli sesuatu sama kita karena nggak enak. Ternyata ditemuin beberapa bulan kemudian, teman kita nawarin hal yang lain yang udah nggak jualan yang pertama, bro. Itu yang bikin sakit teman-teman, yang bikin runcing tuh di situ. Kita beli sama dia karena kita udah iba ya, misalnya kita mau bayar. Kemudian 6 bulan lagi kita dijualin sesuatu produk yang dia udah nggak main lagi yang sebelumnya itu yang kita pernah beli, bro. Wah, kejadian sih. Wah, itu BT-nya aja udah nggak enak, bro. Misalnya gue ada deposito tuh di bank UOB Buana. Berapa tuh? Berapa nilainya? Berapa? BT-nya dia itu pindah ke Danamon. Dia pindah ke Danamon dan dia nawarin gue lagi deposito. Minta pindahin. Minta pindahin. Wah, menurut gue nggak elegan. Yang menurut gue elegan waktu dia pindah, dia juga harusnya kasih tahu semua nasabahnya. Betul. Teman-teman, ini terima kasih sudah bergabung di UOB. UOB ini merupakan bank. Stanchart. Sorry. Gue deposito di Stanchart waktu itu sama dia. Sekarang gue pindahin ke banyaknya. Apa? Saking banyaknya deposito. Bukan, bro. Bukan. UOB gue inget karena ditawarin dia tuh besarnya tuh di bonus. Misalnya voucher Carrefour, misalnya dapat itu gede dia, gede. Kalau di Stanchart waktu itu gedenya di cashback voucher MAP. Jadi gue masuk di situ. Jadi dihitung-hitung jatuhnya bisa jadi 11% kalau dapat voucher MAP-nya itu. Nah, kemudian lagi harusnya dia dengan cara elegan. Saya pindah bahwa terima kasih ya Stanchart ini sudah memberikan kesempatan buat saya dan juga mengenal Anda. Sekedar informasi, saya sudah di bank ini. Senang besar harapan berapa ya? Iya, tapi nggak jualan. Senang harapan saya jika Bapak mau memberikan waktu mempertimbangkan untuk pindah ataupun juga fasilitas benefit yang lainnya. Nggak keberatan kan Pak kalau saya kirimin brosurnya Pak ke tempat Bapak atau apa? Nah, itu elegan, itu enak. Nah, yang orang yang jualan money game ini, wah elegan banget bro. Gila elegan dia jual. Apa namanya? Namanya apa? Janganlah bro, udahlah bro. Jangan. Jangan bro. Sebut saja Mawar. Soalnya money game-nya ini dia sudah 3/5 bro dari nama Bro Mario aja sendiri. 3/5? Dia udah mengandung 3 huruf itu dari nama Mario. Ya iyalah, setiap orang kalau ada A-nya, I-nya, U-nya. Enggak, money game-nya ini pokoknya nama lu tuh udah 3 hurufnya ini bro. Mia Fintech bukan namanya. Tadi putus-putus bro, gua nggak denger bro. Udah Iya, langsung ngeles. Maria. Itu ditutup. Dia keren banget. Walaupun gua sama sekali nggak join, tapi gua senang cara dia nawarin. Dia bilang gini, Yos, lu tahu kan Yos, pengusaha itu ada uang nganggur, uang enggak. Iya emang. Okay. Uang nganggur ini Yos, pasti ada spend yang lu memang siap buat happy, ada yang siap buat nabung, ada juga siap yang buat lu take it or granted. Nilai spekulasi, ya udah. Kira-kira Yos, kalau ada nilai spekulasi yang lu mau taruh Yos, kira-kira berapa sih Yos uang main-main itu? Ya 10 jutaan lah kalau dari uang yang nganggur atau apa. Wah, gila. Ini Yos, programnya Yos, yang cocok buat lu Yos. Gila bro. Jemput di situ ya. Itu gue senang. Dia nawarinnya bener-bener to the point. Yos, lu kalau nggak ada uang nganggur jangan. Ini pokoknya lu siap hilang Yos. Karena ini memang budget hilang lu Yos. Wah iya. Dan emang dia niat ngilangin duit orang. Nah itu jago bro. Itu jago bro. Karena gue pernah ditawarin, dia pakai potongan garansi bro.
Wah, itu salah, nggak boleh. Kalau Makanya semua itu investasi nggak pernah boleh sih sebetulnya pakai personal. Iya. Bank pun yang terkuat, nggak ada yang nyangka loh Indosuria sama apa tuh Direkaman tuh. Jiwasraya. Direkam lagi. Nggak apa-apa. Kan Nggak, faktanya. Faktanya, Iya. iya Jangan maksudnya dibahas itu teman gue tuh. enggak lah. Itu juga maksudnya gue justru kita harus support teman yang kerja di situ, kita harus support karena bagaimanapun juga kan itu kan manajemen ya yang mengambil tindakan salah, akhirnya jadi pertemanan. Menurut gue pertemanannya sih nggak ada yang salah. Teman kita melakukan hal yang baik dengan cara menawarkan perusahaan yang dia percaya. Cuman ya kebetulan kadang-kadang nasabah nggak mau tahu. nggak mau tahu sih. Taunya ya si orang yang kenalin sih. Menurut gue sih nggak profesional gitu. Tapi tergantung niat juga sih, bro. Ada juga memang kenapa semua berawal dari niat, akhirnya menemukan jalan. Gue juga tahun kemarin 2 kali dicia sama temen. Karena cie gitu. ya sudah segitunya lah istilahnya. Tapi karena diajak jalan lurus kurang asik gitu kan, akhirnya kita sebenarnya mendapatkan hikmah bahwa semua teman itu baik. Cuma ada teman yang baik untuk kerjasama usaha, ada teman yang baik untuk hahihi, ya kan? Ada teman yang baik untuk suasana happy saja, ada juga teman yang baik untuk kalau kita lagi butuh dukungan gitu. Betul. Pertanyaan saya sebenarnya siapa yang dipercaya, Bro Yosa, sampai apakah lebih senang jalan sendiri atau tetap percaya ada butuh dukungan dari partner, teman, kolaborasi, apapun istilahnya untuk kemarin, hari ini, dan mungkin untuk ekspansi ke depannya. Nah, kalau dari sisi keuangan dulu ya. Kalau dari sisi keuangan, memang kita harus tetap percaya sama orang ya. Kita mau tetap pinjamin atau apa, tapi kalau prinsip dasar saya sih bukan bahasanya pinjemin lagi, tapi kasih. Bukan pinjemin uang, tapi kasih uang. Jadi saya ada beberapa, kalau saya pribadi ya, tapi saya lakukan ini, saya belajar dari Roy Sakti. Dia lagi sharing, saya senang banget, saya dengerin. Hidup saya jauh lebih berubah sih dengan sistem yang dilakukan ini. Jadi dia bilang bahwa hampir semua orang yang minjemin itu selalu berakhirnya lebih makan hati. Nah, dari situ saya belajar, jangan minjemin, tapi kasih uang. Nah, kasih uangnya, prinsip yang saya lakukan, pilih antara dua ini mana yang lebih besar, baru yang kita kasih. Jadi gini, secara persentase yang saya akan pinjamkan adalah 10%. Oke? Tapi secara uang rupiah yang saya pinjamkan 1 juta. Misalnya gini, misalnya ada orang pengen minjem kemarin 5 juta. Saya bisa ngasih plafon sampai 1 juta dikasih begitu aja. Free. Syukur dibalikin, nggak dibalikin juga syukur. Kemudian kalau orang pengen minjem 100 juta, orang pengen minjem 500.000, dia yang kita pakai berarti yang aturan yang persenan. Jadi kita kasihnya 500.000. Tapi waktu ada orang juga pengen minjem kemarin 85 juta, yang saya kasih 1 juta. Karena aturan terbesarnya saya yang 1 juta itu. Oke. Nangkap nggak, Bro? Lebih baik, iya. Iya, ada bagi sederhana sih. Iya, itu saya udah terapin, gila, nyelamatin hidup banget, gila. Jadi, terus ada aturan main untuk nolaknya. Sorry nih, gue punya, tapi gue nggak bisa kasih lu. Nah, kayak gitu. Kita pertama ngomongnya nggak enak. Sorry nih, gue punya. Soalnya gawat juga loh kalau kita bilang pura-pura nggak punya, Tuhan dengerin malah kita nggak dikasih. Kita swear, gue punya uang segitu. Ini kalau ada. Saya memang nggak punya, bro. Orang yang dikuasai istri. Wah. Nih. Itu toh. Masuk ke segmen mertua belum nih? Belum ya? Dikit lagi. Sabar, Bro Mario. Pertanyaan pamungkas lu entar lagi. Itu jarang sih. Nah, biasanya yang saya lakukan itu kayak gitu. Sorry bro, gue punya, tapi gue nggak bisa pinjemin lo. Nah, terus ditutupnya dengan berita yang baik. Nah, ini berita baiknya bro, lu kan pengen minjem 10 juta. Nih, ada 1 juta nih buat lu nih. Terserah lu boleh pakai syukur, nggak pakai juga syukur.
Udah tahu dong, Mar. Udah tahu dong pokoknya. Gila Bro Mario tuh uangnya banyak tahu. Bro Mario namanya juga Chief Money Oriented. Iya. CMO. Enggak, gue dulu ketemu Bro Yosa ini. Bro Yosa ini merupakan salah satu peserta pertama finansialku event offline. Semenjak gue join di finansialku. Eventnya di mana tuh? Kapan? Di Apiari Puri. Apiari Puri itu tempatnya Ernest dulu. Ernest itu yang punya kolaboran. Nah, kadang-kadang inilah namanya misteri dari pencipta tuh gitu. Iya. Gue connect ke bikin di Puri, kenal Yosa, terus Ernest juga punya kolabora, terus gue sewa di tempat Ernest. Jadi namanya kolaborasi itu terjadi nggak tahu, kita nggak bisa nebak di mana-mana. Gak ada yang mustahil, Bro. Bener. Semua. Sama Bro Ruby juga donor darah. Bro Ruby jadi hostnya. Terus Bro Ruby tapping di tempat finansialku, subscribernya dia pindah ke gue semua gitu. Pindah, ajak teman-temannya lagi. Udah pindah, ajak teman-teman lagi, Bu. Makanya kolaborasi itu memperbesar energi, kompetisi menguras energi. Dan sebenarnya kita ketika mensupport orang, kita sebenarnya membuka jalan buat diri kita sendiri kan. Cuma sadari ya kan bahwa semua akan kembali ke kita. Ini kan prinsip yang kita diskusikan malam ini kan sebenarnya kan kita bukan mengejar kupu-kupu, tetapi membangun taman yang indah. Ntar biarin aja kupu-kupu datang sendiri kan. Cuma bisnisnya kan beda-beda nih. Kalau gue kan mungkin target pasarnya bukan retail, lebih ke corporate gitu kan. Dan udah biasa bro, kalau Bro Yosa tadi cerita ke petani gitu kan, bayar di muka, mintanya di depan, atau ibaratnya minta dibayar dulu gitu kan. Iya. Juga dibayar sama klien bisa sampai ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan gitu kan. Itu Don, artinya Don, tadi Don. Apa tuh? Oh itu dari WA gue Don. Oh, kenapa? lagi. Lu yang WA gue itu Don. Itu kena iya, itu salah satu. Tapi kan gue punya etikat baik untuk membantu orang yang punya masalah sama gue biar cepat selesai. Artinya kalau gue bantu dia, ya misalnya nih, ini kan kita malam ini kan saling berdiskusi, saling berbagi energi kan. Dapat WA-nya masing-masing ya kan? Iya, jangan salah loh, walaupun kita masing-masing, tapi ada simpul, ya, ada satu benang merah yang kita tidak pernah tahu. Bisa saja nanti anaknya Bro Mario, ya, yang sekarang lagi lucu-lucunya, anaknya Bro Ruby, yang tadi tampil juga on air, yang mungkin akan segera punya adik gitu kan. Bukan gue atau kita yang saling merasakan, tapi bisa saja generasi anak-anak kita kan. Nah, ini kan investasi jangka panjang. Kayak tadi Bro Ruby cerita di jaringan pribadi, saya juga minta tolong, bro, ini ada satu listing nih gini. Ya bukan gue, tapi ada orang yang bermasalah, yang punya tanggung jawab pada gue. Nah kalau gue nuntut orang itu terus, kan tambah beban. Capek. Sekarang gimana caranya gue bisa bantu? Nah, gue cuma mencarikan, mengoneksikan doang kan. Oh, tenang, kalau urusan ini ada rajanya, namanya Ruby Herman gitu kan. Nah, gue tanya aja kepada Bro Ruby gitu kan. Nah, kita membantu orang saja. Ketika masalahnya selesai, otomatis masalah gue juga akan selesai. Gitu. Tapi intinya, lu mau punya masalah, nggak punya masalah, lu mau apa kek, lu tetap makan. Dan makan itu enak kalau pakai bawang. Ya, lu udah menang. Nah, tadi gue sebelum Yosa gabung, ya kan, kita ngerumpi ngalor ngidul sampai urusan surga neraka sama San Diego Hills kan. Gue malah kadang-kadang ya minta istri untuk memotongkan, mengupaskan bawang ya 3-5 siung itu bawang mentah gitu ya, karena senang gitu loh melancarkan peredaran darah gitu kan. Betul. Kalau bawang goreng mah itu mah sudah wajib harus ada gitu kan. Itulah kira-kira inspirasi dari Ustadz Doni ya. Don. Saya makan kolak hari ini. Bagaimana pertanyaannya Bro Mario? Apakah sudah siap? Oke, ini pertanyaan kunci nih di setiap Doremi Show, Bro Yosa. Boleh. Visi hidup Bro Yosa Setiadi ke depannya apa nih? Nah, terlepas bawang soy ya, pribadi. Ya, ini bukan brandnya, tapi pribadi. Saya ngerasa kayaknya sih tahun ini walaupun banyak orang bilang katanya
ideal ya, secara jadi suami ideal karena dekat sama anak, dekat sama Anak mertua. sendiri kan? Anak sendiri lah. Iya, dekat sama mertua. Tapi kayaknya Mertua, iya, aset itu. Aset. saya pengen lebih sekarang ya, per sekarang ini saya lebih pengen sama kedua orang tua saya sih. Oh. Saya ngerasa kayaknya ya kok nggak ini ya, apa namanya ya, pengen, soalnya saya udah umrohin karyawan nih, karyawan kita umrohin, tapi kayak orang tua sendiri belum pergi ke Israel. Ya ini sih juga banyak orang yang bilang kan, katanya sebisa mungkin orang tua masih hidup, lu bahagiain deh. Soalnya kadang-kadang kalau kita masih punya, kadang-kadang kan kayak nggak pernah akan merasa kehilangan ya, bro. Iya. Seperti itu. Sesuatu itu akan terasa berharga ketika sudah tidak ada di sisi kita. Nah, betul. Nah, kayaknya sih saya mulai kepikiran mau mulai kayak bikin ya misalnya keuntungan berapa saya sisihin, misalnya 33%-nya buat tabungan yang ke Israel, ke Yerusalem. Yang murah aja sih, yang cuma 10, yang sampai 2 minggu enggak lah. Tapi yang penting at least pernah. Karena saya juga cukup kaget kemarin itu. Jadi gini, ini kan saya kan ada kayak gini nih, kayak gini nih, apa nih? Lampu. Nah, kalau malam-malam kita bikin faktur atau tagihan, mata orang tua tuh lebih cepat lelah. Nah, terbukti kemarin. Ya. Oh, pantas Bro Mario kelihatan lelah ya. Kemarin udah ke ayah saya. Jadi ayah saya tuh mata yang kanannya tuh buta. Antara mau operasi di Singapura sama di Jakarta Eye Center, peluang berhasilnya katanya cuma 20% lah. Nah, timbang, jadi lebih bagus kalau mau fokus jadi kayak ditutup satu. Tapi nih, jadi gini, kayak gini dia buka 2 nih. Tapi yang ininya tuh kayak gelap, bro. Oh iya. Kayak putus, putus dalam belakangnya. Nah, gue pikir ini nih kayak udah teguran Tuhan. Ini tuh satu tuh udah putus nih. Apalagi nanti walaupun masih hidup tapi keputus 2, udah nggak bisa nikmatin yang namanya traveling dong, bro. Traveling kan intinya kan about apa ya? Visual. Bahasanya visual. Traveling kan visual. Nah, dari situ gue mulai ini. Walaupun juga ini gue harus akuin nih. Tahun ini tuh tahun yang cukup berat loh, bro, buat gue loh. Tahun yang cukup berat loh. Gue renov langsung 2 rumah. Itu yang puji Tuhan yang satu udah beres. Terus antara mau gue langsung jual atau enggak. Terus abis itu serahkan keren properti aja. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa. Habis beli satu properti, beli dua, tapi yang satu nih udah direnov, yang satu disewakan. Nah, ini aja nih lagi dalam tahap dilema mau dijual atau enggak. Akhirnya saya ini ada satu jual aset di OLX nih. Kalau cari di OLX pokoknya adalah intinya saya lagi jual. Gua tebak. Nissan X-Trail. Kok tahu, bro? Dapat bongsoy. Dapat bongsoy. Iya, jadi gua paling murah di Tokped. Gue juga jujur tadi gua akuin sih Bro Doni itu tadi gua akuin berbesar hati lah, bisa kasih tahu tahun lalu gua di Cipua dua kali sama sahabat. Iya. Jadi itu nggak mudah. Nah, gue juga harus inisial. Mawar. Nah, Mawar cari gara-gara mulu. Ini tahun yang cukup gila loh, bro, menurut gue sih, bro. Sampai ada meme itu bilang ada orang lagi masuk mesin waktu. Taunya dia tibanya di 2020, salah, bro. Malah lebih suwe, bro. Malah lebih kagak enak. Nah, ini gue akuin ya. Ini sih mungkin baru bulan kelima ya. Tapi dari bulan 1 tuh gue udah rugi 50 juta lebih. Kalau mau tahu loh. Oh, bisa, bro. Gudang gue diubah, bro. Bukan rugi, gua, tapi investasi kali. Nah, gudang gue kebanjiran, bro. Itu tanda-tanda mau banjir rezeki. Wah, amin. Nah, baru mau survive, Februarinya mau survive, gila nggak nyangka banget, tiba-tiba Maretnya
Iya, nggak nyangka loh, nggak nyangka banget. Ini sih benar-benar. Tapi yang penting mungkin ini buat penutup, mungkin saya quote dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia kemarin nulis di Koran Sindo. Kita harus berbahagia bisa melewati masa-masa pandemi seperti ini. Cucu kita nanti dia akan merasa bangga waktu dia tahu bahwa kakek moyangnya adalah orang-orang yang bisa survive dalam masa sulit. Waduh, gila, bagus banget ya. Betul, setuju. Dan jangan lupa Bro Yosa, menjalankan bisnis bawang soy ini kan bukan hitungan 1-2 tahun. Artinya yang membedakan kita dengan orang-orang lain di luar sana itu adalah bisnisnya boleh sama, ya, masalahnya boleh sama, tapi mentalitas kita berbeda. Betul, kita betul. boleh jatuh hari ini, tapi kan selalu percaya besok kita bisa bangkit. Nah, begitu seterusnya kan. Yang penting tetap happy gitu. Hebat, orang kalau hebat. lihat kita ketemu kan, coba lihat ini, kita berempat satu layar ini, ketawa-ketawa aja. Bukan berarti nggak ada masalah kan? Pasti ada masalah. Kita tahu menempatkan diri. Gua tambah masalah lagi kalau lihat wajahnya Bro Mario. Jadi masalah itu bertubi-tubi setiap malam gitu loh. Tapi ngangenin bro. Iya. Ini gue udah cukur. Iya. Gue udah nggak punya ban bulian, udah dicukur gitu kan. Iya. Besok harus bersyukur sih sekarang sih. Yang penting sih era pandemi gini jadi ya banyak yang betul bro. Tapi Helmi Yahya kemarin kan gue ikutin acaranya Helmi Yahya. Ternyata yang benar sih dia bilang sih sama Deddy Kobusier. Segala sesuatu yang ketemu terus tuh juga jadi pusing. Bisa jadi pusing atau bisa juga berantem. Ternyata memang benar setelah gue search di Kompas, memang banyak kekerasan dalam rumah tangga sih. Gue harus akui banyak. Ya, gue juga bingung ya. Dibilang kekerasan dalam rumah tangga protes. Kalau nggak keras juga protes. Ya sudahlah, ambil hikmahnya aja. Tengah-tengahnya aja lah. Artinya hidup harus seimbang gitu kan. Tenang aja bro. Ada waktunya bro, keras bro. Ini laptopnya Ruby rusak lagi kayaknya. Enggak, itu dia nge-freeze dia sambil makan itu. Yang penting gini, kita masih bisa kita harus bersyukur kita masih bisa ketemu malam ini, masih bisa ketawa-ketawa. Temen gue ada yang bangun sudah harus di gawat darurat. Atau bahkan ini ada cerita tapi saya nggak usah sebutkan, dia sudah dihadapkan pada suatu posisi mau lompat dari apartemennya atau minum baygon. Nah, ini kan kita bersyukur lah gitu kan. Tahu kan cerita teman kita juga yang harus jual hotelnya, ada juga yang kemudian teman saya di pabrik di Surabaya kemudian harus tutup, merumahkan semua karyawannya, dan semuanya berganti. Makanya kata-kata Sri Sultan tadi itu menarik sekali. Cuma Bro Yosa menyampaikannya tidak pas, karena harusnya dengan logat Jawa. Nah, coba diulang. Bro Yosa, aku tidak hafal kata-kata tadi, Bro Yosa lah yang hafal. Jadi silakan ditutup dengan kutipan Karso Dalem Sultan Hamengkubuwono tadi. Monggo tek dengan coro Jawa. Waduh, ini gue bagongnya nih. Gue jadi bagong. Wih, kalian aku free sih udah ya. Dan ternyata dia lupa. Dia harus cari lagi. Bisa. Oh, itu. Nenek kakek moyang tadi. Iya. Berbanggalah. Bisa melewati anak krisis. cucu kita nanti bahwa ya itulah maksudnya. Iya mah kamera gue freeze mah bener. Peleduk lagi kan. Tuh, kamera lu buatan ini sih. Iya, kebanyakan record gua sih. udah bro 30. Kata Jawa ya, bro. Ya. Bahasa Jawa. Tantangan ini Google Translate ini, Google Translate ini pasti nih. Ini sih, ini tadi kalau gue ini singkat aja ya. Tadi banggalah pada diri kita yang bisa melewati pandemi ini. Logat Jawa Mas. Ini Sultan yang ngomong. Ini bukan Sultan Ternate, ini Sultan Jogja. Tunggu gue ini apa? Speakernya deh. Lu kalah lu sama engkok Surabaya. Engkok Surabaya aja logatnya lebih medok. Bangga karo kita sing bisa ngliwati pandemik iki. Amarga anaklah putu kita bakal ndeleng. Kita minangka wong sing angel. Ya, mantap. Mantap lah, walaupun aku tidak mengerti artinya. Biasa, lu diundang di acara mana-mana, nggak pernah kan disuruh bahasa Jawa kan? Oh, loh. Saya kan Purwokerto juga, tapi
dengar bisa tapi ngomong kurang. Iya. Intinya bro, kami cuma mau ngerjain lu aja kok sebenarnya. Ya ampun, sampai translate, bro. Itu dia Doremi di situ. Oke, catatan dari siapa? Bro Yosa. Dari Bro Ruby deh yang kameranya freeze. Waduh. Udah lama dia nggak catatan nih. Silakan catatan akhir sebelum kita closing menjelang sahur ini. Oke, menurut gua catatannya jadi ya bisnis bisa saja mengalami namanya goncangan. Tapi di balik goncangan itu selalu ada peluang-peluang. Nah, kita mesti menemukan peluang-peluang yang pas. Ya kan, kadang juga bisa shifting, ya kan, atau gayanya harus kayak ini dong. Gilbert lumayan dong. Saudara. Iya, ini bagaimana kita bisa melihat peluang di balik kesulitan yang ada. Jadi, mantap. Tadi yang Bro Yosa share, bagaimana kita bisa membangun dan mengedukasi ya dari reseller, namanya tadi kan ternak reseller, ya, dan juga kita bisa memimpin para reseller karena reseller ini juga punya tanggung jawab kan, punya tanggung jawab untuk pelanggan dan lain-lain, ya kan. Jadi bagaimana kita punya tanggung jawab untuk memimpin reseller kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Sukses buat Bro Yosa dan juga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini menuju pagi sebenarnya, dikit lagi pagi. Sekali lagi, thank you. Demikian episode. Thank you Bro Yosa. Sudah menyempatkan waktu. Thank you Bro Yosa. Ya, God bless you all. Thank you. Amin. Demikian episode malam hari ini. Seperti biasa, sampai jumpa dari Doremi. Ada Do di sini, Doni the Geyser. Ada Ray. Ruby Heaven. Dan me, Michael Schumacher. Schumacher lagi sakit, Thank bro. you. Oke. Thank you, Bro Yosa. Thank you.